PDAMI Besari Rata milik Pemko Losmawe terus merugi dari tahun ke tahun dan harus terus disubsidi oleh Pemko Losmawe dari dana APBK. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya publik. Bahkan pihak DPRK Losmawe telah menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen PDAM Losmawe ini untuk mempertanyakan penyebab perusahaan plat merah ini terpuruk. Pasca rapat dengar pendapat dengan lembaga legislatif Losmawe, Ketua DPRK Losmawe Ismail Amanaf yang diwawancari Puja TV akan melakukan evaluasi setiap 3 bulanan terhadap PDAM ini. Dirinya juga berharap agar PDAM kedepannya bisa mandiri, tidak perlu lagi ditalangi dari dana APBK setiap tahunnya seperti sekarang ini. Itu masalah terkait dengan kerugian di PDAM, kita sangat menyayangkan sesuai dengan laporan daripada masyarakat dan kawan-kawan juga di media. Itu tiap tahunan merugi. Jadi sebetulnya ada apa dengan PDAM? Kok bisa merugi tiap tahun? Dan kemarin kita juga telah memanggil daripada Dirut PDAM yang baru. Ke depan mudah-mudahan jangan ada laporan terkait dengan PDAM kerugian di tahun yang akan datang. Dan kita udah minta master plan untuk ke depan apa program daripada PDAM. Jadi kita lihat sekilas di master plan, mudah-mudahan kita sangat mensupport daripada direktur baru PDAM. Sementara itu, Direktur PDAMI Besari Rata Losmawe Syahrial yang diwawancarai Puja TV di kantornya mengungkapkan bahwa terjadinya kerugian setiap tahun akibat dari kurangnya suplai air ke pelanggan. Saat ini kebutuhan real air untuk 1.900 pelanggan berada pada kisaran 20 liter per detik. Tetapi yang ada saat ini hanya 7 liter per detik air yang berasal dari kerjasama dengan PT PAG Losmawe. Akhirnya suplai air untuk pelanggan juga harus digilir sehari selang, dengan debit air yang disuplai tidak memenuhi kebutuhan pasar. Akhirnya pendapatan perusahaan kecil dan untuk menutupi biaya operasional saja tidak akan mampu. Mensiasati hal tersebut, Syahrial yang baru dilantik 2 bulan yang lalu telah menjajaki kerjasama lanjutan dengan PT PAG untuk mendapatkan suplai air yang cukup. Begitu juga dengan PT PIM telah dibicarakan agar dapat membantu PDAM milik Pemko Losmawe yang tidak mempunyai sumber air baku. Menyadari secara geografi Losmawe tidak mempunyai sungai yang bisa dijadikan sebagai air baku, pihak PDAM juga akan bekerja sama dengan Kabupaten Aceh Utara untuk bisa membangun pusat pengolahan air di wilayah Aceh Utara untuk disuplai ke kota petrodolar ini. Memang kalau dasarnya adalah yang pertama kita kekurangan air baku. Itu inti permasalahan. Artinya ini kekurangan air baku terpengaruh pada cakupan pelayanan. Sebenarnya kalau pelayanan kita ini cakupannya meluas, artinya kita pendapatan lebih tinggi. Tentunya juga mungkin kerugian ini ke depan insya Allah kita ada berimbang. Nah, ini yang kita lakukan sekarang upayanya adalah kerjasama dengan pihak PT PAG yang insya Allah kita memanfaatkan kapasitas mereka yang di dalam planset sebesar 36 liter per detik. Itu nantinya dengan kita pasang pipa dengan jarak 1,5 kilo ke Ipanta. Yang pertama. Yang kedua juga upaya lain kita juga ada kerjasama dengan pihak tetangga kita adalah PDAM Aceh Utara. Jadi nantinya kita lakukan secara parsial. Wilayah-wilayah yang tidak dilayani oleh Aceh Utara, baik di Kecamatan Bagasakti, Muara II, dan Blambangan, tentunya nanti kita melakukan masuk kita di wilayah mereka secara parsial, kerjasama dengan itu. Ini sudah kita bicarakan dengan Bapak Direktur Tirta Mufasi Aceh Utara, Pak Jenidin Basri. Dan selanjutnya juga upaya kita adalah pengambilan air baku di wilayah Aceh Utara. Tentunya secara geografis kita tidak mempunyai air permukaan, sungai. Tentunya ini di wilayah Aceh Utara. Dari Losmawe, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV.